Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Aku bakar rumah mertua, suami, dan istri barunya. Setelah mereka diam-diam merayakan pernikahan di belakangku. Alia duduk di meja makan, menatap piring di depannya yang hampir tak tersentuh. Suara denting sendok dari arah Reza terdengar jelas, tapi tak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Suaminya itu lebih sibuk menunduk layar ponselnya. Sesekali mengetik cepat lalu tersenyum tipis. Alia menelan ludah, mengabaikan perasaan aneh yang kembali menyelinap di hatinya. Dulu, Reza selalu menyambutnya dengan pelukan setiap pulang kerja. Kini, pria itu lebih banyak diam, bahkan enggan menatap matanya terlalu lama. Kamu nggak suka makanannya? Alia akhirnya membuka suara. Reza mengangkat wajahnya sekilas, lalu kembali ke layar ponselnya. Biasa aja, jawabnya datar. Dulu, Reza akan memuji masakannya dan meminta tambah. Sekarang, pria itu bahkan tidak menghabiskan makanan di piringnya. Alia menghela napas, berusaha menahan getir yang semakin lama semakin menggerogoti hatinya. Ia mencoba berpikir positif, tapi perubahan Reza begitu nyata. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Reza semakin sering pulang larut. Alasannya selalu pekerjaan. Jika dulu Alia masih bisa menikmati waktu berdua dengannya, kini rumah terasa begitu sepi meskipun ada suaminya di sana. Suatu malam, saat Reza tertidur di sampingnya, Alia mendengar suara notifikasi dari ponsel suaminya. Ada nama wanita yang tak dikenalnya muncul di layar. Jantungnya berdebar. Tangannya hampir saja meraih ponsel itu, tapi ia menarik napas dalam-dalam, menahan diri. Pikiran buruk mulai merayapi benaknya. Ia memejamkan mata, berpura-pura tak melihat. Namun, semakin ia mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Suatu sore, ketika Alia pulang lebih awal, ia mendapati mobil Reza terparkir di depan rumah. Keanehan mulai terasa saat ia membuka pintu dan menemukan sepasang sepatu wanita di dekat rak sepatu. Jantungnya berdetak keras. Langkahnya pelan, menelusuri rumah yang sunyi. Dari arah kamar, ia mendengar suara samar, suara wanita yang tertawa pelan. Tenggorokannya tercekat, darahnya berdesir. Tangannya bergetar saat ia mendorong pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sana, di atas ranjang mereka, Reza duduk di samping seorang wanita yang tengah tertawa kecil sambil menempel di bahunya. Dunia Alia runtuh seketika. Reza tersentak begitu melihat Alia berdiri di ambang pintu. Wanita di sampingnya dengan cepat menjauh. Wajahnya terlihat panik. Alia, ini nggak seperti yang kamu pikir. Alia tak bisa mendengar sisanya. Dada sesak. Matanya terasa panas. Siapa dia? Suaranya terdengar begitu lemah. Hampir berbisik. Reza menatapnya seolah merasa bersalah. Tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Alia menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat. Sejak kapan? Hening. Wanita itu menunduk, seakan merasa bersalah. Tapi Alia tidak peduli. Reza akhirnya menghela napas berat. Alia, kita butuh bicara. Bicara? Untuk apa? Alia menatapnya tajam, berusaha membaca isi pikirannya. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan seorang pria yang dulu ia cintai, yang kini terasa seperti orang asing. Ia melangkah mundur, meninggalkan kamar itu tanpa mengatakan apapun. Langkahnya terasa berat, seakan ia membawa seluruh bebannya di pundaknya. Namun, dalam kepalanya, sesuatu telah berubah. Ia tidak akan diam saja. Pagi itu, Alia bangun lebih awal seperti biasa. Dengan perasaan campur aduk yang masih menggumpal di dadanya sejak insiden beberapa hari lalu, ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan berusaha menjalani harinya seperti biasa. Di dapur,
Ia menyiapkan sarapan untuk Reza. Suaminya belum juga turun dari kamar, dan ia pun tak mau memanggilnya. Setelah kejadian itu, Reza lebih sering menghindari tatapan matanya. Tak lama, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Alia menoleh. Reza berjalan dengan wajah tanpa ekspresi, langsung menuju meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku buatkan kopi seperti biasa," kata Alia, berusaha mencairkan suasana. Reza mengangguk tanpa menatapnya. Perasaan nyeri menjalar di dada Alia. Dulu, Reza akan tersenyum dan membalasnya dengan canda. Sekarang, semua terasa begitu dingin. Saat itu, suara bel berbunyi. Alia bangkit, berjalan menuju pintu. Begitu membukanya, ia langsung tertegun. Bu Ratna berdiri di depan pintu dengan ekspresi angkuh. Matanya menelusuri rumah dengan tatapan menghakimi sebelum akhirnya berhenti pada Alia. "Kenapa lama sekali bukanya?" tegurnya tanpa basa-basi. Alia tersenyum tipis. "Maaf, Bu, saya baru." "Sudah, minggir." Bu Ratna langsung melangkah masuk tanpa menunggu izin, berjalan ke ruang makan seperti rumahnya sendiri. Reza yang melihat ibunya langsung berdiri. "Bu, kok nggak bilang mau datang?" "Wajar kalau ibu datang ke rumah anak sendiri," katanya tajam, melirik sekilas ke arah Alia. "Atau ada yang nggak suka?" Alia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Bu Ratna duduk di kursi, menatap meja makan yang penuh dengan sarapan yang sudah Alia siapkan. Ia mengambil satu potong roti, menciuminya, lalu mendengus pelan. "Setiap kali ibu datang, makanan yang disiapkan selalu begini. Nggak ada perubahan," gumamnya sinis. Alia menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. "Tapi memang wajar sih," lanjutnya, kini menatap Alia secara langsung. "Ibu dari awal sudah tahu, perempuan sepertimu memang kurang cocok jadi istri Reza." Jantung Alia mencelos. Reza yang biasanya akan membela Alia, kini diam saja. Ia hanya menunduk, menyibukkan diri dengan ponselnya. Alia menatap suaminya, berharap ada satu kata saja yang bisa menenangkannya. Tapi tidak. Lihat Reza sekarang. Suara Bu Ratna terdengar tajam. Dulu dia laki-laki yang penuh semangat. Karirnya melejit. Tapi setelah menikah denganmu, semua berubah. Wajahnya terlihat lesu. Pulang kerja langsung mengurung diri, tidak seperti dulu. Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. "Bu, aku baik-baik saja," kata Reza akhirnya. Tapi nada suaranya terdengar datar. Sama sekali tidak membela Alia seperti dulu. Bu Ratna tersenyum tipis, puas dengan jawaban itu. "Kamu baik-baik saja, tapi ibu tidak yakin dengan istrimu ini." Alia mengerjap, merasakan matanya mulai panas. Ia mengalihkan pandangan, menahan air mata yang hampir jatuh. Sejak awal menikah, ia memang tahu Bu Ratna tidak menyukainya. Tapi dulu, Reza selalu ada di sisinya, membelanya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun sekarang, Alia merasa seperti berdiri sendirian di tepi jurang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Ratna semakin sering datang ke rumah mereka, mengkritik segala hal tentang Alia, cara memasak, cara mengurus rumah, bahkan cara berpakaiannya. Perempuan zaman sekarang harus bisa menjaga diri. Jangan cuma mengandalkan suami, ucapnya suatu kali saat Alia pulang kerja dan belum sempat mengganti pakaian kantornya. Alia hanya tersenyum tipis, menahan rasa lelah yang semakin menumpuk. Sementara itu, Reza semakin jauh. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Jika dulu Alia masih bisa menikmati makan malam bersamanya, sekarang ia lebih sering makan sendirian. "Reza masih di luar, Bu?" tanyanya suatu malam ketika menelepon. "Apalagi kalau bukan kerja," jawab Bu Ratna dari seberang telepon. "Suamimu itu laki-laki pekerja keras. Jangan kamu ganggu terus." Alia menggigit bibirnya. Saat akhirnya Reza pulang, hampir tengah malam, ia mendapati Alia masih terjaga, duduk di ruang tamu menunggunya. "Kamu dari mana?" tanyanya lembut, tapi suaranya mengandung kegelisahan.
Kerja, jawab Reza tanpa menatapnya. Langsung berjalan menuju kamar. Alia mengikuti langkahnya. Setiap hari kamu pulang larut. Aku khawatir. Reza. Reza melepas dasinya dengan kasar. Kenapa kamu selalu bertanya yang sama? Alia mengerjap. Karena aku peduli. Reza tertawa pendek. Tapi tidak ada kehangatan di matanya. Kalau peduli, harusnya kamu percaya. Alia terdiam. Dulu, kata-kata itu akan menenangkannya. Tapi sekarang, semuanya terasa begitu asing. Saat Alia melihat ponsel Reza tergeletak di meja, jari-jarinya gemetar ingin menyentuhnya. Namun, sebelum ia sempat melihat layarnya, Reza dengan cepat meraihnya dan menyimpannya di saku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Suara Alia nyaris berbisik. Reza menghela napas panjang. Aku capek. Aku mau tidur. Lalu ia berbaring, membelakangi Alia. Perlahan, air mata Alia jatuh di bantal. Malam itu, ia terjaga cukup lama, menatap punggung suaminya yang terasa begitu jauh. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Alia baru saja pulang kerja ketika ia melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu, berbicara dengan seseorang di telepon. Iya, aku sudah bilang ke Reza. Perempuan itu memang gak cocok buat dia. Aku sedang usahakan supaya mereka pisah. Langkah Alia terhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggigit bibirnya, merasakan sesuatu yang panas mengalir dalam dadanya. Ia ingin masuk dan menegur Bu Ratna, tapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Saat itu juga, Reza muncul dari dapur. Bu, sudah bilang ke dia? Tanyanya pelan. Alia menahan napas. Aku sudah kasih tahu, jawab Bu Ratna. Tinggal kamu yang buat keputusan. Reza, jangan buang waktumu lebih lama lagi. Jantung Alia nyaris berhenti berdetak. Ia melangkah maju. Reza? Suaranya terdengar bergetar. Reza terkejut melihatnya, tapi tak mengatakan apa-apa. Bu Ratna hanya menatap Alia dengan ekspresi penuh kemenangan. Saat itu, Alia menyadari sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Ia sendirian. Suaminya telah berubah. Dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semuanya. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menampilkan jam sudah hampir tengah malam. Reza belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 2 bulan terakhir, kebiasaan Reza berubah drastis. Dulu, pulang terlambat adalah hal yang jarang terjadi, dan jikapun ia harus bekerja lembur, Reza selalu memberi kabar. Sekarang, Alia harus bertanya dulu, dan jawaban yang ia dapat selalu sama. Lembur, banyak kerjaan, jangan tanya terus. 1 jam berlalu. Akhirnya, suara mobil terdengar di depan rumah. Alia langsung berdiri, berjalan ke pintu sebelum Reza sempat masuk. Begitu ia membukanya, yang pertama kali menyambutnya adalah bau parfum yang asing, bukan aroma parfum Reza yang biasa. Hidungnya menangkap wangi floral yang samar, seperti parfum wanita. Tatapan Alia langsung tertuju pada kemeja Reza. Ada sedikit noda lipstik di bagian kerah. Darah Alia seakan berhenti mengalir. Reza, panggilnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Reza tampak sedikit terkejut melihatnya berdiri di depan pintu, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Kenapa belum tidur? Tanyanya singkat, melewati Alia begitu saja dan masuk rumah. Alia mengepalkan tangannya, lalu menutup pintu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia menyusul Reza yang kini sudah duduk di sofa, melepaskan sepatu dengan malas. Kamu dari mana? Tanyanya, suaranya bergetar. Reza mendesah, memijat keningnya. Kerja. Alia, apa lagi? Apa benar? Reza menoleh. Matanya kini menatap Alia dengan sorot tak sabar. Kamu selalu curiga. Aku capek. Alia, aku kerja buat kita, tapi yang aku dapat malah interogasi setiap hari. Alia menggigit bibirnya. Aku cuma mau tahu.
Reza tertawa sinis. Kamu sudah tahu jawabannya, kan? Kenapa masih bertanya? Alia menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Reza, aku merasa ada yang berubah. Kamu sering pulang terlambat. Kamu lebih sering main ponsel daripada bicara denganku. Kalau aku tanya sesuatu, kamu selalu menghindar. Aku ini istrimu. Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu berubah? Reza menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Alia, aku sibuk. Itu saja. Jawabnya singkat. Tapi, aku capek. Alia. Reza langsung berdiri dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Alia yang masih duduk di sofa dengan mata berkaca-kaca. Semakin hari, perubahan Reza semakin nyata. Ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat makan. Dulu, ia akan menaruhnya di meja dan berbicara dengan Alia, tertawa bersama. Sekarang, Reza bahkan tidak menatapnya. Suatu malam, Alia terbangun dan mendapati tempat tidur di sampingnya kosong. Ia mengernyit, lalu bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, Reza duduk di sofa, matanya fokus pada ponsel, mengetik sesuatu dengan ekspresi yang tidak biasa, senyum tipis yang jarang Alia lihat belakangan ini. Jantung Alia berdebar. Ia diam di tempat, memperhatikan suaminya yang tampak begitu sibuk dengan dunianya sendiri. Perlahan, ia melangkah mendekat. Reza, panggilnya. Reza langsung tersentak, buru-buru mematikan layar ponselnya dan menoleh. Ada apa? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit panik. Alia mengerjap. Kamu kenapa duduk di sini sendirian? Reza mengusap wajahnya. Nggak bisa tidur. Aku mau cari udara segar. Alia menatap ponsel di tangannya. Kamu chatting sama siapa? Ekspresi Reza berubah. Alia, kamu mulai lagi. Aku cuma tanya. Kamu selalu tanya hal yang sama, bentak Reza tiba-tiba. Suaranya membuat Alia terdiam. Aku nggak selingkuh. Kalau itu yang ada di pikiranmu. Aku cuma chatting sama teman kerja. Apa itu salah? Alia terdiam, merasakan dadanya semakin sesak. Kalau kamu sudah nggak percaya, buat apa kita terus kayak gini? Lanjut Reza, matanya kini penuh dengan sesuatu yang tidak pernah Alia lihat sebelumnya, kemuakan. Perlahan, Alia merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Alia mulai memperhatikan lebih dalam. Ia diam-diam mengamati ponsel Reza saat suaminya lengah. Setiap kali ada pesan masuk, Reza buru-buru mengecek dan membalasnya dengan cepat, lalu menyembunyikan layar ponselnya. Alia tidak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel masih di tangannya. Dengan hati-hati, Alia meraihnya. Tangannya gemetar saat ia membuka layar, berharap menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Dan di sana, ia melihat sebuah chat dengan nama yang tidak ia kenali. Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Alia membeku. Dadanya terasa begitu sakit, seolah seseorang baru saja menamparnya keras-keras. Ia menggulir percakapan itu. Isi chat penuh dengan pesan-pesan manis, ucapan rindu, janji untuk bertemu. Dan lebih buruk lagi, Reza membalasnya dengan penuh perhatian, sesuatu yang tidak lagi ia berikan kepada Alia. Ponsel itu hampir terjatuh dari tangannya. Tangis Alia pecah, tapi ia buru-buru menutup mulutnya agar suaminya tidak terbangun. Selama ini, ia bertahan dengan harapan bahwa semuanya akan membaik. Tapi kenyataannya, Reza telah menghancurkan segalanya. Ia tidak lagi hanya sibuk dengan pekerjaannya. Ia sibuk dengan wanita lain. Pagi itu, Alia bangun dengan mata sembab. Reza sudah bersiap untuk berangkat kerja. Berdiri di depan cermin merapikan dasinya. Alia menatapnya lama. Rasa sakit di dadanya semakin menusuk. Reza, panggilnya lirih. Reza menoleh. Apa? Alia menelan ludah. Siapa dia? Alis Reza berkerut. Siapa?
Perempuan yang selalu kamu chat tengah malam. Yang kamu bilang rindu. Yang kamu janji untuk bertemu. Wajah Reza seketika berubah. Kenapa kamu buka ponselku? Suaranya rendah, tetapi penuh dengan ancaman. Alia tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepedihan. Itu saja yang kamu pikirkan? Aku tahu semuanya. Reza, aku tahu kamu sudah mengkhianatiku. Reza mendekat. Matanya berkilat tajam. Kamu nggak punya hak untuk ngecek ponselku. Dan kamu nggak punya hak untuk mengkhianati pernikahan kita. Hening. Tatapan mereka saling menembus satu sama lain. Reza menghela napas panjang, lalu menunduk. Alia, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Alia tersenyum pahit. Lalu seperti apa? Jelaskan padaku. Reza, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu memilih wanita lain? Reza menutup mata, lalu mengusap wajahnya. Aku nggak tahu. Alia, aku nggak tahu kenapa aku begini. Alia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Aku mencintaimu, Reza. Aku selalu mencoba memahami, mencoba bertahan. Tapi kamu bahkan tidak mencoba untuk tetap di sisiku. Reza terdiam. Alia menarik napas panjang, menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya. Kalau memang ini yang kamu inginkan, lanjutnya dengan suara bergetar. Aku akan pergi. Reza menoleh cepat. Alia, jangan. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di sini. Reza, potong Alia. Kamu sudah memilih. Dan kali ini, ia tidak akan bertahan lagi. Alia duduk di kursi depan rumah, menatap mobil Reza yang terparkir di garasi. Matanya terpaku pada sesuatu yang tampak mencolok di dalam mobil. Sebuah botol kecil dengan tutup emas, terselip di antara jok depan. Hati Alia mencelos. Itu bukan parfum miliknya. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka pintu mobil dan meraih botol tersebut. Begitu tutupnya dibuka, aroma manis khas parfum wanita langsung menyebar. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosinya. Ini bisa saja parfum milik temannya, atau sekadar kebetulan. Tapi hatinya berbisik sebaliknya. Ketika Reza pulang malam itu, Alia berdiri di ambang pintu, menatap suaminya lekat-lekat. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Suaranya lembut, namun mengandung ketegangan yang sulit disembunyikan. Reza menaruh tas kerjanya di meja, lalu menatapnya dengan tatapan lelah. Apa lagi? Alia menggenggam botol parfum di tangannya, lalu mengangkatnya sedikit. Ini punya siapa? Wajah Reza berubah seketika. Matanya melirik botol itu, lalu dengan cepat ia mengambilnya dari tangan Alia. Kenapa kamu ngacak-ngacak mobilku? Tanyanya dengan nada tajam. Aku tidak ngacak-ngacak. Aku menemukannya. Jawab Alia. Suaranya bergetar. Jadi ini milik siapa? Reza menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Alia, kamu ini berlebihan. Itu punya temanku. Kemarin dia numpang di mobil. Teman. Alia mengulang kata itu dengan getir. Teman perempuan. Reza mengangguk. Iya. Nggak ada yang perlu dicurigai. Alia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin percaya, tapi firasatnya berkata lain. Sejak saat itu, Alia semakin peka terhadap perubahan kecil pada Reza. Ia mulai memperhatikan bahwa ponsel Reza lebih sering berdering, tetapi suaminya jarang sekali mengangkatnya di depan Alia. Jika ia sedang berada di dekatnya, Reza buru-buru menekan tombol diam atau bahkan membawa ponsel itu ke ruangan lain. Suatu malam, Alia duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Reza sedang mandi, dan ponselnya tergeletak di meja. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Alia menoleh. Di layar, tertera, nomor tidak dikenal. Panggilan itu berlangsung selama beberapa detik sebelum akhirnya berhenti. Alia menggigit bibirnya. Pikirannya kacau.
Ini bukan pertama kalinya ia melihat nomor tak dikenal menghubungi suaminya. Ia sudah sering memperhatikan hal ini selama beberapa minggu terakhir. Tidak lama setelah panggilan itu berhenti, sebuah pesan masuk. "Sayang, kamu kemana? Aku nunggu." Dunia Alia seakan runtuh. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel itu. Tetapi sebelum ia sempat membuka pesan lebih lanjut, suara pintu kamar mandi terbuka. Alia buru-buru menaruh kembali ponsel itu dan berusaha menenangkan ekspresinya. Reza keluar, mengenakan handuk di lehernya. "Kamu masih di sini?" tanyanya santai, berjalan ke arah meja dan mengambil ponselnya. Alia memperhatikan bagaimana suaminya buru-buru membuka ponsel dan membaca pesan itu. Seketika, ia melihat perubahan di wajah Reza, ekspresi yang sulit dibaca, tetapi jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Alia mencoba menahan diri. Ia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tetapi ia tahu Reza pasti akan mengelak. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk mengamati lebih dalam. Ia sengaja bangun lebih awal dan mengecek pakaian Reza yang ada di keranjang cucian. Tangannya gemetar saat ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Sebuah noda bedak di kerah kemeja suaminya. Alia terhenyak. Matanya mulai memanas. Tetapi ia menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh. Pikirannya kacau. Sejak kapan ini semua terjadi? Bagaimana bisa ia tidak menyadarinya sejak awal? Hari itu, ia memutuskan untuk mengikuti Reza sepulang kerja. Dengan hati-hati, ia menyewa ojek online dan meminta pengemudinya untuk mengikuti mobil suaminya. Hatinya berdebar kencang saat melihat Reza tidak pulang ke rumah. Mobilnya berhenti di sebuah restoran. Alia menahan napas saat melihat seorang wanita turun dari taksi dan berjalan mendekati Reza. Wanita itu muda, berpenampilan menarik, mengenakan gaun yang terlihat mahal. Dan saat Reza tersenyum padanya, lalu merangkul pinggangnya sebelum masuk ke dalam restoran, Alia merasa dunia runtuh di hadapannya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap diam di tempat, menonton semua itu dengan hati yang hancur. Malamnya, Alia duduk di ruang tamu, menunggu Reza pulang. Saat suaminya masuk, ia langsung menatapnya tajam. "Reza, kita perlu bicara." Reza menatapnya sebentar sebelum berjalan melewati Alia. "Besok aja. Aku capek." "Tidak. Sekarang." Reza mendesah kasar, lalu berbalik dengan ekspresi kesal. "Apalagi sih, Alia? Aku sudah lelah kerja seharian. Aku cuma mau istirahat. Kamu ini kenapa? Selalu curiga, selalu drama." Alia berdiri, lalu meletakkan ponselnya di meja. Di layar, tampak sebuah foto Reza bersama wanita tadi di restoran. "Aku melihatmu tadi," bisiknya. Suaranya bergetar menahan tangis. Reza menegang. "Alia, dengerin aku." "Sejak kapan, Reza?" Alia menatapnya dengan mata penuh luka. "Sejak kapan kamu mengkhianatiku?" Reza menutup mata, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Alia, aku nggak bermaksud menyakitimu." Alia tertawa kecil, meski air matanya mulai mengalir. "Tapi kamu melakukannya. Kamu menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Reza diam. Alia mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh kepedihan, "Kalau kamu mencintai dia, aku tidak akan memaksamu untuk bertahan." Reza menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Alia, aku tidak perlu menjelaskan. Reza, aku sudah melihat cukup banyak." Hening. Alia tahu, pernikahannya telah hancur. Dan kali ini, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Alia baru saja keluar dari kamar saat suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Langkahnya terhenti di tangga. Tubuhnya menegang saat mendengar pembicaraan ibu mertuanya. "Reza, kamu pikirkan baik-baik. Nak, perempuan itu lebih pantas untukmu. Dia cantik,
berpendidikan, dari keluarga yang jelas. Bukannya aku mau membandingkan. Tapi kamu lihat sendiri kan? Alia itu nggak bisa mengikuti standar kita. Suara Bu Ratna terdengar rendah, seolah berbicara hati-hati agar tidak terdengar oleh Alia. Jantung Alia berdegup kencang. Kamu lelaki sukses. Reza, kamu butuh istri yang bisa mendukung statusmu, bukan yang cuma bisa mengeluh di rumah. Lanjut Bu Ratna dengan nada puas. Dada Alia terasa sesak. Ia tahu mertuanya tidak pernah benar-benar menyukainya. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulutnya membuat hatinya sakit luar biasa. Reza, yang duduk di sofa, tidak langsung menjawab. Alia menahan napas, berharap suaminya akan membelanya, mengatakan bahwa Bu Ratna salah. Tapi jawaban yang keluar justru menusuknya lebih dalam. Aku tahu, Bu. Aku juga sudah berpikir ke arah sana. Alia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam isak yang hampir lolos. Bu Ratna tersenyum puas. Bagus. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang gak pasti. Lagi pula, aku dengar keluarga perempuan itu memiliki bisnis besar. Ini kesempatan bagus untukmu. Reza, kamu tidak hanya mendapatkan istri yang lebih baik, tapi juga masa depan yang lebih cerah. Air mata Alia jatuh begitu saja. Setelah semua yang ia korbankan, semua usaha yang ia lakukan untuk rumah tangga ini, ternyata ia hanya dianggap sebagai penghalang. Alia berbalik, berjalan perlahan menuju kamar. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Malam itu, Alia duduk di tempat tidur, memeluk kedua lututnya. Ia mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Tapi semakin ia berpikir, semakin hatinya terasa hancur. Reza sudah berubah, dan kini ia sadar bahwa ia sendirian. Ponselnya bergetar di sampingnya. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. Rina, Alia, kamu baik-baik saja? Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Alia mengernyit. Ia belum sempat membalas saat Rina mengirimkan beberapa foto. Dengan tangan gemetar, Alia membuka foto-foto itu, dan hatinya kembali remuk. Di dalam foto, terlihat Reza sedang makan malam di sebuah restoran mewah bersama wanita yang sama. Wanita yang beberapa waktu lalu Alia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Reza menggenggam tangan wanita itu, tersenyum lembut padanya, seolah-olah mereka pasangan yang sudah lama bersama. Di foto lainnya, Reza terlihat merangkul wanita itu saat keluar dari restoran. Alia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tapi juga oleh keluarga yang seharusnya mendukungnya. Tangannya mengepal. Cukup. Jika mereka pikir ia akan diam saja menerima semua ini, mereka salah besar. Mereka baru saja menghancurkan perempuan yang selama ini mencoba bertahan. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Alia masih duduk di kamar dengan mata menatap kosong ke layar ponselnya. Tangannya gemetar. Perasaan hancur bercampur dengan amarah yang menyesakkan dadanya. Reza telah mengkhianatinya. Bukan hanya sekadar berselingkuh, tetapi sekarang ada kabar yang lebih menyakitkan. Suaminya menikahi wanita lain. Ia tidak langsung mempercayai kabar itu. Tidak, ia butuh bukti. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran. Rasa sakit yang ia pendam selama ini berubah menjadi kobaran amarah. Keesokan paginya, ia pergi bekerja seperti biasa. Tetapi pikirannya terus menerawang. Sepanjang hari ia gelisah, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya sudah terlanjur hancur. Ketika jam kerja hampir selesai, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mbak Alia, saya nggak tahan lagi. Saya kasihan sama Mbak. Mbak harus tahu ini. Reza diam-diam menikah. Ini buktinya. Alia menahan napas. Tangannya gemetar saat membuka file yang dikirimkan. Matanya membesar. Sebuah video. Ia menekan tombol putar. Di dalam video,
Terlihat Reza mengenakan pakaian pengantin tradisional, berdiri di samping seorang wanita yang mengenakan kebaya mewah berwarna merah marun. Wajah wanita itu tampak bahagia, dan Reza tersenyum lebar di sampingnya. Mereka berada di sebuah rumah yang sangat Alia kenali. Rumah mertuanya. Di latar belakang, terlihat Bu Ratna yang tampak puas, berbicara dengan beberapa tamu. Musik mengalun, tamu undangan bersorak, dan suara seorang penghulu terdengar jelas. Saudara Reza, apakah Anda menerima pernikahan ini dengan mahar yang telah disepakati? Suara Reza terdengar mantap. Saya terima. Alia terdiam. Video itu berakhir, tetapi tangan Alia masih terpaku di layar ponsel. Ini bukan mimpi. Suaminya benar-benar menikah lagi. Dan lebih buruknya lagi, keluarganya, mertuanya, menyelenggarakan acara ini di belakangnya. Dada Alia bergejolak. Nafasnya mulai memburu. Semua perlakuan buruk yang selama ini ia terima dari Reza dan Bu Ratna kini memiliki jawaban. Mereka memang ingin menyingkirkannya. Mereka ingin menggantikannya. Alia berdiri di depan rumah mertuanya, menggenggam erat ponselnya. Tangannya berkeringat, tubuhnya bergetar. Suasana di dalam rumah masih ramai. Lampu-lampu menyala terang. Suara tawa dan musik terdengar jelas. Ia melangkah mendekat. Dari jendela yang terbuka, ia melihat Reza duduk bersama istri barunya. Tamu-tamu masih sibuk menikmati makanan, dan Bu Ratna tampak berbincang dengan beberapa kerabat. Tidak ada seorang pun yang terlihat merasa bersalah. Tidak ada yang terlihat mengingat bahwa ada seorang wanita yang sedang dihancurkan hidupnya. Alia menggigit bibirnya, menahan emosi yang semakin membakar hatinya. Mereka merayakan kebahagiaan di atas penderitaannya. Mereka menganggapnya tidak ada. Alia merogoh ponselnya, menekan nomor Reza. Ia ingin melihat reaksinya. Suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, mengangkat telepon setelah beberapa detik. Halo? Suara Reza terdengar biasa saja, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Alia menghela napas pelan. Lagi di mana? Oh, aku masih di luar. Ada kerjaan. Dusta, dusta, dusta. Alia menahan tawa pahitnya. Matanya menatap langsung ke dalam rumah, ke arah pria yang sedang berbicara dengannya di telepon, yang kini sedang tersenyum lebar di samping wanita lain. Ia mengepalkan tangannya. Kemarahan yang ia tahan selama ini kini mencapai puncaknya. Ia tidak akan diam. Tidak kali ini. Mereka telah mengkhianatinya, menghancurkan hidupnya, dan berpikir bahwa ia akan tetap lemah. Tapi mereka salah. Mereka belum tahu siapa Alia sebenarnya. Dan malam ini, ia akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan kesalahan mereka. Alia menekan rasa sakit yang semakin menghimpit dadanya, tapi langkah kakinya tetap mantap. Dengan tangan gemetar dan napas yang memburu, ia mendorong pintu gerbang rumah mertuanya. Pesta masih berlangsung, suara musik dan tawa tamu undangan masih terdengar. Ia masuk tanpa ragu. Langkahnya tegas. Matanya dipenuhi emosi yang sudah tak bisa lagi ia redam. Begitu memasuki halaman, beberapa tamu mulai menoleh ke arahnya. Ada yang membisikkan sesuatu, ada yang hanya memandang dengan ekspresi terkejut. Alia tidak peduli. Matanya langsung tertuju pada sosok pria yang masih mengenakan beskap pengantin berwarna marun, duduk di tengah-tengah tamu dengan seorang wanita di sampingnya, istri barunya. Dan di sana, di sisi lain, duduk Bu Ratna dengan wajah penuh kebanggaan, seolah baru saja menikahkan anaknya dengan seseorang yang lebih layak. Alia terus berjalan. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer rumah itu, membuat beberapa kepala semakin menoleh. Ia berhenti tepat di depan Reza, suami yang selama ini ia cintai dan perjuangkan, suami yang kini telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak ia kenali lagi. Reza menegang begitu melihat Alia berdiri di hadapannya. Alia. Suasana yang tadi dipenuhi dengan suara tawa perlahan meredup. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Alia mengangkat dagunya, menatap Reza dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Jadi ini alasanmu? Suaranya bergetar.
tapi tetap terdengar tegas. Ini alasan kenapa kau sering pulang terlambat? Kenapa kau berubah? Kenapa ibumu semakin berani menghinaku? Reza tampak gelisah, tetapi tidak mengatakan apapun. Alia melanjutkan, suaranya semakin penuh emosi. Kau menikah lagi, Reza? Tanpa memberitahuku? Kau mengkhianati janji yang kita buat bersama? Kau membuang begitu saja pernikahan kita seolah aku tidak pernah ada. Sebelum Reza bisa menjawab, tawa sinis terdengar dari samping. Bu Ratna menyilangkan tangan di dadanya, menatap Alia dengan ekspresi meremehkan. Kenapa kau masih bertanya? Alia, apa kau tidak bisa melihat sendiri? Reza sudah menikah dengan wanita yang lebih pantas untuknya. Kau seharusnya sadar diri dan pergi. Alia berbalik menatap wanita yang sejak awal tidak pernah menerimanya. Jadi selama ini kau memang merencanakan ini, Bu? Kau memang ingin aku pergi, kan? Bu Ratna tersenyum sinis. Tentu saja. Dari awal aku sudah tahu, kau tidak akan bertahan lama. Kau bukan siapa-siapa. Alia, kau hanya beban bagi anakku. Aku ingin Reza bahagia, dan kebahagiaan itu bukan bersamamu. Alia merasa seperti tertampar berkali-kali. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Apa kau bahkan tidak merasa sedikit pun bersalah? Suaranya hampir berbisik. Bu Ratna terkekeh. Bersalah? Untuk apa? Justru aku bersyukur akhirnya Reza sadar bahwa kau bukan pilihan yang tepat. Alia beralih menatap Reza, berharap setidaknya pria itu masih memiliki sedikit hati nurani. Tidak bisakah kau menjelaskan sesuatu? Reza, tidak bisakah kau setidaknya meminta maaf? Reza menghela napas, lalu menatap Alia dengan ekspresi datar. Untuk apa? Alia, pernikahan kita sudah tidak ada artinya lagi. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Alia merasa seolah-olah lantai di bawahnya runtuh. Reza benar-benar tidak peduli lagi padanya. Ia telah membuangnya begitu saja, seolah pernikahan mereka hanyalah sebuah lembaran kertas yang mudah dihancurkan. Alia mencengkeram jemarinya. Kukunya hampir menembus telapak tangan. Jadi, kau benar-benar tidak peduli padaku? Tidak peduli pada semua yang telah kita lalui? Reza mendesah. Alia, aku sudah memutuskan. Kau hanya membuat ini lebih sulit. Pergilah. Seketika air mata yang sejak tadi ia tahan jatuh begitu saja. Bukan karena kelemahan, tetapi karena betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah berjuang, ia telah bertahan, tetapi semua usahanya sia-sia. Reza tidak lagi mencintainya. Dan Bu Ratna, wanita yang seharusnya menjadi ibu baginya, justru menjadi orang yang paling menginginkan kehancurannya. Alia menegakkan bahunya, menyeka air mata dengan punggung tangan. Ia tidak akan menangis lebih lama di hadapan orang-orang yang tidak layak mendapatkan air matanya. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, ia berkata, "Baiklah, Reza, jika ini yang kau inginkan, aku akan pergi." Reza tampak lega, seolah ingin segera menyingkirkannya. Tapi sebelum Alia berbalik, ia menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Tapi ingat, suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan. Aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Bu Ratna mengangkat alis. Maksudmu apa? Alia menatapnya tajam. Kalian pikir aku akan diam saja setelah semua ini? Reza mengerutkan kening. Alia, jangan buat ini lebih dramatis. Alia tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak lagi hangat seperti dulu. Aku sudah cukup bersabar. Tapi sekarang, aku akan pastikan kalian merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Dengan itu, ia berbalik, meninggalkan mereka dengan ketegangan yang menggantung di udara. Mereka mengira ia akan hancur. Mereka salah. Alia tidak akan tinggal diam. Ia akan membalas semuanya. Alia berjalan tanpa arah di tengah malam. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi hatinya jauh lebih dingin daripada suhu malam itu.
Kakinya terus melangkah. Seakan berharap semakin jauh ia pergi, semakin sedikit rasa sakit yang ia rasakan. Tapi nyatanya, sakit itu semakin menggerogoti jiwanya. Reza telah mengkhianatinya. Mertuanya telah mengusirnya seperti sampah. Pernikahannya dihancurkan begitu saja tanpa penyesalan. Alia ingin berteriak, ingin menangis, ingin marah. Tetapi di saat yang bersamaan, amarahnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, dendam. Dia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tidak setelah semua pengorbanannya, tidak setelah semua penghinaan yang mereka lakukan kepadanya. Alia menatap ke depan dengan mata yang berkaca-kaca. Tetapi sorot matanya tidak lagi lemah seperti tadi. Mereka pikir dia akan pergi dan menyerah? Mereka salah besar. Alia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku yang dingin. Pikirannya berputar, mengingat semua yang terjadi selama ini. Sejak awal menikah, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, ia bekerja, ia melakukan segalanya demi mempertahankan rumah tangganya. Tetapi apa yang ia dapat? Pengkhianatan, penghinaan, dibuang seperti tidak pernah berarti. Ia mengepalkan tangannya. Kalian akan membayar semuanya, bisiknya. Tangannya merogoh ponsel di dalam tas. Dengan cepat, ia membuka media sosial, mulai mencari sesuatu. Dalam beberapa menit, ia menemukan apa yang ia cari, alamat tempat tinggal istri baru Reza sebelum menikah. Matanya menyipit. Jadi, ini wanita yang menggantikannya? Alia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia harus berpikir jernih. Ini bukan sekadar tentang diselingkuhi. Ini tentang harga dirinya yang diinjak-injak. Tentang bagaimana Reza dan keluarganya meremehkannya seolah ia bukan siapa-siapa. Alia bangkit. Tidak ada gunanya berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Jika mereka bisa membuatnya merasa tak berharga, maka ia juga bisa membuat mereka menyesali semuanya. Dan ia tahu cara terbaik untuk membalas mereka. Beberapa hari berlalu. Alia sudah tidak lagi kembali ke rumah itu. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah rumah kontrakan kecil. Ia menyusun rencana, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, ia tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak ingin ada yang curiga bahwa ia menyimpan dendam di dalam hatinya. Di depan orang lain, ia tetap tersenyum, tetap terlihat seperti Alia yang dulu. Tetapi di dalam dirinya, ia sudah berubah. Ia bukan lagi Alia yang lemah. Ia bukan lagi Alia yang bisa diinjak-injak. Setiap malam, ia mengamati media sosial Reza dan keluarganya. Melihat bagaimana mereka pamer kebahagiaan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bu Ratna mengunggah foto pernikahan Reza dan istri barunya. Reza tersenyum bahagia di samping wanita itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Alia tersenyum miris. Baiklah, jika mereka ingin bermain, ia akan ikut bermain. Tapi dengan caranya sendiri. Malam itu, Alia menyamar dengan mengenakan hoodie hitam dan masker. Ia berdiri di depan rumah mewah itu, rumah mertua yang dulu ia tinggali. Rumah tempat ia dihina dan disakiti. Rumah tempat mereka merayakan pernikahan tanpa sepengetahuannya. Tangannya menggenggam sesuatu di dalam kantong jaketnya. Sebuah korek api. Malam itu sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Alia melangkah mendekat. Jika mereka berpikir mereka bisa menghancurkannya tanpa konsekuensi, maka mereka harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Ia menatap rumah itu dengan mata penuh amarah. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Alia menarik napas dalam, menatap bayangan dirinya di cermin. Sudah beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Malam di mana ia berdiri di depan rumah mertuanya dengan amarah yang membakar di dadanya. Malam di mana ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Kini, ia bukan lagi Alia yang sama. Pekerjaannya di perusahaan lama sudah ia tinggalkan. Tidak ada gunanya bertahan di sana. Terlalu banyak kenangan yang mengingatkannya pada kehidupannya yang dulu. Ia ingin memulai sesuatu yang baru,
sesuatu yang lebih besar. Berkat kegigihannya, ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih besar, dengan gaji yang jauh lebih baik. Jika dulu ia hanya seorang karyawan administrasi biasa, sekarang ia dipercaya menjadi kepala bagian. Posisi yang tidak hanya memberinya kestabilan finansial, tetapi juga kekuatan dan koneksi. Ia tersenyum tipis. Sementara ia terus maju, kehidupan Reza dan keluarganya sebaliknya. Melalui media sosial, Alia diam-diam mengawasi mereka. Reza dan istri barunya masih sering memamerkan kebahagiaan mereka. Tetapi Alia tidak bodoh. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Komentar-komentar di media sosial mulai berubah. Kok Mas Reza nggak pernah upload foto sama istrinya lagi? Katanya dulu pernikahan impian. Kok sekarang nggak pernah kelihatan? Alia terkekeh pelan. Sesuatu sedang terjadi, dan ia ingin tahu lebih dalam. Suatu hari, saat istirahat siang, Alia duduk di kafe dekat kantornya. Kopi hangat di tangannya mengepulkan asap tipis, sementara matanya menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Alia, ini aku, Yuni. Aku butuh bicara sama kamu. Alia terdiam. Yuni? Sahabatnya dulu? Sebelum semuanya hancur, Yuni adalah satu-satunya orang yang masih mau mendengarkan keluh kesahnya tentang rumah tangganya. Tapi setelah ia pergi dari rumah itu, Alia memilih untuk menjauh dari semua orang yang mengenalnya. Ia tidak ingin ada yang mengasihani dirinya. Namun, jika Yuni tiba-tiba menghubunginya, pasti ada sesuatu yang penting. Kita bisa ketemu, balas Alia. Iya. Aku tahu sesuatu tentang Reza dan keluarganya. Kamu harus tahu ini. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil. Alia melihat Yuni duduk di sudut ruangan. Wajahnya sedikit cemas. Aku kaget kamu masih mau ketemu sama aku, kata Yuni saat Alia duduk. Alia tersenyum tipis. Kalau kamu mau membicarakan Reza, aku pasti ingin dengar. Yuni menarik napas panjang, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Aku nggak tahu gimana cara bilangnya, tapi pernikahan Reza sama perempuan itu nggak seindah yang mereka tunjukkan. Alia mengangkat alis. Memangnya kenapa? Yuni menatapnya tajam. Kamu tahu nggak? Ternyata perempuan itu bukan orang yang baik-baik. Alia terdiam. Yuni melanjutkan. Aku dapat kabar dari kenalan yang satu kantor sama Reza. Katanya, Reza sekarang stres berat. Istri barunya itu ternyata cuma ngincer harta. Dia sering minta uang dalam jumlah besar. Dan Reza mulai kewalahan. Alia merasakan sesuatu berdesir di dadanya. Bukan rasa kasihan, tetapi kepuasan. Dengar-dengar, keluarganya juga mulai bermasalah. Bisnis mertua kamu kena masalah besar. Mereka butuh banyak uang, tapi Reza malah terus-terusan dimanfaatkan sama istrinya. Alia tersenyum miring. Jadi, karma mulai bekerja? Yuni menatapnya, lalu berkata, aku tahu kamu mungkin gak peduli lagi sama mereka, tapi aku cuma mau bilang mereka sekarang gak sehebat dulu lagi. Mertuamu bahkan mulai menjual barang-barang berharga mereka untuk bertahan. Alia menyandarkan punggungnya ke kursi. Bagus, katanya singkat. Yuni mengerjap. Kamu nggak kaget? Alia mengangkat bahu. Aku sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Orang-orang seperti mereka pasti akan jatuh pada akhirnya. Ia menyesap kopinya, lalu menatap Yuni dengan tatapan yang berbeda. Kamu tahu, Yun? Aku tidak hanya ingin melihat mereka jatuh. Aku ingin mereka benar-benar hancur. Sejak pertemuannya dengan Yuni, Alia semakin gencar mencari tahu kabar tentang Reza dan keluarganya. Ia memantau semua pergerakan mereka, membaca setiap komentar di media sosial, dan bahkan mencari tahu tentang kondisi bisnis keluarga mertuanya. Dan semakin banyak yang ia temukan, semakin jelas bahwa mereka sedang menuju kehancuran. Bu Ratna yang dulu selalu sombong, kini mulai kehilangan gengsinya. Rumah besar itu mulai terlihat tidak terurus. Perabotan mewah mereka mulai berkurang. Reza,
Pria yang dulu mengkhianatinya tanpa penyesalan, kini hidup dalam tekanan. Dan Alia tidak akan membiarkan mereka berhenti di sini. Mereka harus merasakan lebih dari ini. Alia tersenyum kecil. Ia sudah menunggu cukup lama. Saatnya ia bertindak. Alia duduk di depan laptopnya. Jemarinya lincah mengetik di keyboard. Ia sudah lama tidak merasakan semangat seperti ini. Bukan semangat karena cinta atau kebahagiaan, tetapi semangat karena ia tahu dirinya berada di jalur yang benar, jalur pembalasan. Berbulan-bulan ia mengawasi kehidupan Reza dan keluarganya. Dan kini, semua informasi yang ia kumpulkan mulai membentuk pola yang jelas. Bisnis keluarga mertuanya benar-benar sedang dalam kondisi terpuruk. Setelah kejayaan bertahun-tahun, akhirnya mereka mengalami kemunduran besar. Beberapa klien setia mereka mulai menarik diri, proyek-proyek yang dijanjikan tertunda, dan pemasukan mereka tidak sebanyak dulu. Bu Ratna yang dulu selalu memandang Alia rendah kini mulai kehilangan gengsinya. Tak ada lagi pesta-pesta besar atau arisan mewah di rumahnya. Bahkan, Alia mendengar kabar bahwa mereka mulai menjual beberapa aset untuk menutupi biaya hidup mereka yang semakin sulit. Sedangkan Reza, Alia membuka salah satu akun media sosialnya yang ia gunakan untuk stalking. Sejak menikah dengan wanita yang dipilih ibunya, Reza tidak banyak membagikan kehidupannya. Dulu, ia selalu memamerkan betapa sempurna rumah tangganya dengan Alia, tetapi sekarang, tidak ada foto kebersamaan, tidak ada kata-kata manis seperti dulu. Ada satu hal yang menarik perhatian Alia. Ia mendapatkan informasi bahwa rumah yang dulu mereka tinggali, yang sekarang ditempati oleh Reza dan istri barunya, masih atas namanya. Ya, rumah itu masih miliknya. Dulu, Alia pernah mengurus pembelian rumah tersebut dengan tabungan mereka berdua. Tapi karena Reza selalu sibuk, akhirnya Alia yang mengurus semua dokumen kepemilikan, dan ia masih ingat dengan jelas. Nama yang tertera di sertifikat adalah namanya sendiri, bukan nama Reza. Sebuah senyum sinis muncul di bibirnya. Jadi, mereka masih tinggal di rumah yang secara legal masih menjadi miliknya? Sebuah titik lemah yang sangat bisa ia manfaatkan. Malam itu, Alia duduk di mobilnya yang terparkir tidak jauh dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Reza. Lampu-lampu masih menyala, dan ia bisa melihat bayangan seseorang bergerak di balik tirai jendela. Ia mengamati rumah itu dengan mata penuh kebencian. Rumah itu dulunya adalah tempat yang penuh kebahagiaan bagi Alia. Ia sendiri yang memilih cat dindingnya. Ia yang mendesain tata letak perabotan. Bahkan ia yang menanam bunga-bunga di pekarangan. Namun sekarang, tempat itu menjadi sarang pengkhianatan. Alia mengeratkan genggaman tangannya di kemudi. Besok, ia akan mengurus sesuatu. Ia akan memastikan Reza dan keluarganya benar-benar jatuh, tanpa ada kesempatan untuk bangkit lagi. Keesokan harinya, Alia datang ke kantor notaris yang dulu menangani dokumen rumahnya. Ia memastikan lagi bahwa sertifikat masih atas namanya. Setelah mendapat kepastian, Alia langsung mengurus segala proses hukum untuk mengambil alih rumahnya kembali. Tidak peduli bagaimana caranya, Reza dan keluarganya harus keluar dari sana. Ia menunggu beberapa hari sampai surat pemberitahuan resmi dikeluarkan. Ketika surat itu akhirnya dikirimkan ke rumah tersebut, ia bisa membayangkan betapa paniknya Bu Ratna dan Reza saat membacanya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Alia menerima telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Alia, apa maksudnya ini? Suaranya. Suara yang dulu ia cintai, tetapi kini hanya menyulut kemarahannya. Reza. Alia tersenyum dingin. Maksudmu apa? Tanyanya dengan nada datar. Kamu menggugat kepemilikan rumah ini? Kamu bercanda. Aku yang tinggal di sini sekarang. Rumah ini milik kita. Alia tertawa kecil. Kita? Aku pikir kamu sudah menikah dengan wanita lain. Bukankah seharusnya rumah ini menjadi milik istrimu? Alia, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Rumah ini. Rumah itu milikku. Reza, potong Alia tajam. Aku yang membayar. Aku yang mengurus semua dokumennya.
Kau hanya menumpang di rumahku selama ini. Tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Aku akan bicara dengan ibuku, dengan pengacara. Kau pikir aku belum mempersiapkan semuanya? Alia menyela dengan nada mengejek. Surat-surat sudah sah. Dan kau punya waktu kurang dari 2 minggu untuk mengosongkan rumah itu sebelum aku menempuh jalur hukum. Hening. Alia bisa merasakan ketegangan di ujung telepon. Lalu, suara lain terdengar. Alia, dasar wanita tidak tahu diri. Suara Bu Ratna. Kau sudah menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang kau ingin merebut rumah ini? Kau pikir kau siapa? Kami tidak akan pergi. Alia tersenyum sinis. Kalian yang merayakan pernikahan tanpa sepengetahuanku. Kalian yang menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang, kau pikir aku akan membiarkan kalian hidup dengan nyaman di rumah milikku? Kami tidak akan pergi. Bu Ratna berteriak penuh amarah. Aku tidak peduli apapun yang kau lakukan. Kau pikir bisa menghancurkan kami begitu saja? Alia menarik napas panjang, lalu mengembuskan napas dengan tenang. Maka, kalian akan melihat bagaimana aku bisa menghancurkan kalian. Klik. Alia mematikan telepon. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa puas yang mulai menguasainya. Ia sudah cukup bersabar. Sekarang, waktunya menuntaskan segalanya. Rumah itu harus lenyap, bersama dengan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Alia duduk di depan laptopnya dengan tatapan tajam. Malam semakin larut, tetapi matanya tetap terjaga. Di layar, berbagai dokumen dan transaksi keuangan milik keluarga Reza terpampang jelas. Semua informasi yang selama ini ia kumpulkan mulai membentuk senjata yang siap ia tembakkan kapan saja. Dulu, Alia memang tidak begitu memedulikan bisnis keluarga mertuanya. Tapi sekarang, ia tahu betapa pentingnya uang bagi Bu Ratna. Wanita itu hidup dari gengsi, dari citra sebagai keluarga terpandang. Jika sumber keuangan mereka goyah, harga diri mereka pun akan runtuh bersamanya. Alia menemukan banyak celah dalam sistem keuangan mereka. Beberapa proyek bisnis mereka ternyata melibatkan manipulasi data keuangan dan pajak. Ada indikasi penggelapan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh saudara Reza, Andi, yang selama ini dikenal sebagai pengelola keuangan perusahaan keluarga. Dengan satu klik, Alia menyimpan semua bukti yang ia butuhkan. Ia tahu kemana harus mengirimkan dokumen ini. Pihak berwenang, media, dan beberapa klien besar yang masih bekerja sama dengan mereka. Tapi Alia tidak terburu-buru. Ia ingin mereka merasakan tekanan sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Alia menghubungi salah satu klien besar yang dulu bekerja sama dengan keluarga Reza. Dengan suara tenang, ia menyampaikan beberapa informasi penting tentang ketidakstabilan finansial perusahaan. Butuh bukti. Alia tersenyum saat orang di ujung telepon ragu. Saya bisa mengirimkan beberapa dokumen yang menunjukkan ketidakwajaran dalam transaksi mereka. Beberapa jam setelah panggilan itu, Alia mengirimkan email berisi laporan-laporan transaksi mencurigakan yang ia temukan. Tak butuh waktu lama sebelum klien tersebut menarik diri dari proyek mereka. Dampaknya langsung terasa. Reza, yang kini ikut terlibat dalam bisnis keluarganya, mulai panik karena proyek besar mereka dibatalkan secara tiba-tiba. Ada apa ini? Suara Reza meninggi di dalam ruangan kantornya. Bu Ratna, yang duduk di seberang meja, menatap anaknya dengan gelisah. Ibu tidak tahu. Mereka bilang ada ketidaksesuaian laporan keuangan dan masalah legal. Tapi kita tidak pernah melakukan hal ilegal, kan? Andi, yang juga ada di ruangan itu, tampak lebih pucat dari biasanya. Itu, mungkin ada beberapa transaksi yang tidak terlalu jelas. Tapi ini seharusnya tidak sampai membuat mereka membatalkan kontrak. Reza mengusap wajahnya dengan frustrasi. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa bangkrut. Ibu, kita harus segera mencari jalan keluar. Bu Ratna menekan pelipisnya, merasa pusing dengan situasi yang tiba-tiba memburuk. Tenang, kita bisa cari solusi.
Mungkin kita bisa pinjam dana untuk menutupi ini. Tapi Reza tahu itu tidak mudah. Kredibilitas mereka sudah mulai goyah. Jika semakin banyak orang tahu tentang masalah ini, tidak ada bank atau investor yang mau membantu mereka. Dan seolah belum cukup, masalah lain mulai muncul. Sementara itu, di rumah tangga Reza yang baru, hubungan dengan istrinya, Dinda, mulai merenggang. Dinda, yang awalnya bahagia menikah dengan Reza karena mengira kehidupannya akan penuh kemewahan, kini mulai merasakan tekanan. Reza semakin sering pulang dalam keadaan marah, mengomel tentang bisnis yang semakin kacau. Apa sih masalahnya, Reza? Dinda memijat pelipisnya, jengah dengan sikap suaminya yang semakin lama semakin temperamental. Kenapa kau selalu membawa masalah kerja ke rumah? Reza mendengus. Kau pikir aku bisa santai? Bisnis keluargaku sedang di ujung tanduk. Kalau ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan segalanya. Dinda terdiam. Segalanya? Gumamnya. Reza meliriknya tajam. Ya, segalanya. Kau pikir aku bisa menghidupimu kalau aku bangkrut? Dinda menggigit bibirnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan pernikahannya akan seperti ini. Ia menikahi Reza karena yakin pria itu akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Dan seakan belum cukup, muncul kabar buruk lainnya. Beberapa hari kemudian, media mulai ramai membicarakan skandal finansial keluarga Reza. Artikel demi artikel mulai bermunculan, mengungkap indikasi korupsi dan manipulasi data yang terjadi di perusahaan mereka. Salah satu media bahkan menyebutkan bahwa laporan ini berasal dari seseorang yang memiliki akses ke informasi internal perusahaan. Bu Ratna hampir pingsan saat membaca berita itu. Siapa yang melakukan ini? Teriaknya panik. Siapa yang membocorkan informasi ini ke media? Reza dan Andi sibuk menghubungi orang-orang untuk mencari tahu bagaimana informasi ini bisa bocor. Sementara itu, Alia membaca berita itu dengan senyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi ini belum selesai. Alia masih punya satu langkah terakhir untuk memastikan mereka benar-benar jatuh. Rumah itu. Rumah yang masih menjadi miliknya. Sudah saatnya ia mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu gelap dan sunyi. Langit tanpa bintang, seakan ikut menyembunyikan niat Alia yang telah lama ia pendam. Napasnya teratur, tapi di balik ketenangannya ada bara api yang tak bisa lagi dipadamkan. Dengan langkah hati-hati, ia menyusup ke halaman belakang rumah mertuanya, rumah yang dulu pernah ia tinggali, rumah yang kini dipenuhi orang-orang yang merayakan pernikahan suaminya dengan wanita lain. Dari jendela yang sedikit terbuka, Alia bisa melihat ruangan dalam rumah yang penuh cahaya. Tawa tamu undangan terdengar jelas, seperti luka yang terus dikorek di hatinya. Bu Ratna duduk dengan anggun di tengah ruangan, mengenakan kebaya mewah, wajahnya penuh senyum bangga. Reza duduk di sebelahnya dengan tangan menggenggam tangan wanita barunya, Dinda. Mereka tampak bahagia. Alia mengepalkan tangan. Hati dan pikirannya bergejolak. Betapa mudahnya mereka melupakannya, membuangnya seakan ia bukan siapa-siapa. Betapa teganya mereka merayakan kebahagiaan di atas penderitaannya. Tapi malam ini, ia tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk membuat mereka merasakan penderitaan yang ia alami. Dengan cekatan, Alia menyusup ke gudang kecil di samping rumah. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama, perabotan kayu, dan beberapa kaleng bensin yang digunakan untuk keperluan generator listrik cadangan. Dengan hati-hati, ia membuka tutup kaleng bensin, merasakan aroma tajam yang langsung menusuk hidungnya. Tangannya tetap stabil saat ia menuangkan cairan itu ke beberapa sudut rumah, mulai dari bagian belakang hingga ke sisi kanan. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang menyadarinya. Setiap tetes bensin yang jatuh ke lantai terasa seperti pelepasan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Saat semuanya sudah siap, ia berdiri di depan rumah, menatap bangunan yang selama ini menjadi saksi atas penderitaannya. Lalu,
Ia mengeluarkan korek api dari sakunya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena ragu, melainkan karena antisipasi. Api kecil menyala di ujung batang korek. Bergetar pelan tertiup angin malam. Sejenak, Alia menatap api itu, seakan melihat semua rasa sakit dan kehancuran yang ia alami. Lalu, dengan satu gerakan, ia menjatuhkan api itu ke lantai yang telah berlumuran bensin. Seketika, nyala api kecil itu berubah menjadi kobaran yang menjalar cepat. Awalnya, tidak ada yang menyadari api yang mulai menjilat-jilat sisi rumah. Di dalam rumah, pesta masih berlangsung. Gelas-gelas anggur terangkat, gelak tawa memenuhi ruangan, musik mengalun pelan, menambah kesan mewah dari perayaan itu. Reza dan Dinda tersenyum bahagia, menerima ucapan selamat dari para tamu. Bu Ratna dengan bangga menceritakan betapa menantunya kali ini lebih baik, lebih cantik, lebih pantas dibanding Alia. Lalu tiba-tiba, salah satu tamu menoleh keluar jendela dan terdiam. Matanya melebar, wajahnya berubah pucat. Apakah aku salah lihat? Atau di luar ada api? Beberapa orang ikut menoleh. Lalu panik mulai muncul ketika mereka menyadari bahwa api itu bukan sekadar ilusi. Api itu nyata. Dan semakin lama, semakin membesar. Kebakaran. Seseorang berteriak. Kepanikan langsung menyelimuti ruangan. Para tamu berhamburan, mendorong satu sama lain untuk keluar dari rumah yang mulai dipenuhi asap. Reza berdiri dengan mata membelalak. Apa yang terjadi? Dinda menggenggam lengannya dengan ketakutan. Reza, kita harus keluar dari sini. Bu Ratna tersentak saat melihat kobaran api yang kini telah mencapai pintu utama. Hapus api itu. Lakukan sesuatu. Teriaknya panik. Tapi api itu sudah tak bisa dihentikan. Atap mulai runtuh. Asap pekat memenuhi ruangan. Suara tangisan dan jeritan memenuhi udara. Di luar, berdiri Alia dengan tatapan kosong. Ia melihat semuanya terbakar. Rumah itu, perayaan itu, kebahagiaan palsu mereka. Tidak ada lagi yang tersisa. Alia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Ia tidak perlu lagi melihat kehancuran mereka. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Alia berdiri dalam bayangan gelap malam, di balik pohon besar yang berada tak jauh dari rumah itu. Api berkobar semakin besar, membakar setiap sudut rumah yang dulu pernah menjadi tempatnya berlindung. Kini, tempat itu bukan lagi rumah, melainkan neraka yang ia ciptakan sendiri. Kepanikan mulai melanda. Suara jeritan dan tangisan bersahut-sahutan, memecah kesunyian malam. Beberapa tamu berlarian keluar, ada yang masih dengan gaun mewah mereka, ada yang berusaha menyelamatkan barang berharga, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Api telah menjalar terlalu cepat. Alia bisa melihat bayangan Reza yang berlari menuju pintu depan. Matanya penuh ketakutan. Tangannya menggenggam erat lengan Dinda yang terbatuk-batuk akibat asap tebal. Bu Ratna juga tampak terhuyung. Tangannya gemetar saat mencoba keluar dari rumah yang kini hanya tinggal hitungan menit sebelum benar-benar ambruk. Hapus api itu. Seseorang bantu aku. Teriak Bu Ratna dengan suara serak. Wajahnya dipenuhi keringat dan debu akibat kepulan asap. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Beberapa tamu yang berhasil keluar hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan rumah itu terbakar, sadar bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Alia mengamati semuanya dari kejauhan, matanya tanpa emosi. Ia sudah terlalu lelah untuk merasa iba. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Seperti bagaimana mereka membakar hatinya tanpa peduli. Seperti bagaimana mereka menginjak harga dirinya seolah ia hanyalah sampah. Malam ini, semuanya berubah. Api itu bukan sekadar membakar rumah. Ia membakar setiap kenangan buruk yang Alia miliki di sana. Sebuah ledakan kecil terdengar. Mungkin dari tabung gas di dapur. Percikan api melonjak lebih tinggi, membuat orang-orang semakin panik. Beberapa tetangga berlarian membawa ember air. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Mobil pemadam kebakaran yang dipanggil tetangga mulai terdengar sirenenya di kejauhan. Tapi Alia tahu, ketika mereka sampai,
Rumah itu sudah habis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik, tanpa terburu-buru, tanpa menoleh ke belakang. Malam ini, ia meninggalkan semuanya. Ia berjalan di tengah bayangan, menjauh dari kehancuran yang telah ia ciptakan. Ada ketenangan yang menyeruak di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Alia tahu, ini bukan akhir. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Alia berdiri di seberang jalan, di balik gelapnya bayangan pepohonan, menyaksikan semua yang telah ia rencanakan berjalan dengan sempurna. Rumah besar itu kini hanya puing-puing yang menghitam. Api telah padam, tapi bekas kehancurannya masih terlihat jelas. Asap masih mengepul di udara, dan bau kayu serta plastik yang terbakar memenuhi lingkungan sekitar. Ia bisa melihat Reza berdiri di antara reruntuhan. Wajahnya penuh jelaga, pakaiannya kusut dan kotor. Mata laki-laki itu kosong, seolah tak percaya bahwa kehidupannya yang megah hancur dalam satu malam. Dinda, wanita yang dulu merebut Reza darinya, terduduk di tanah sambil menangis histeris. Gaun mahalnya yang semalam begitu indah kini kotor dan robek. Rambutnya acak-acakan, dan riasannya luntur, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Bu Ratna berdiri dengan tubuh gemetar, mulutnya terus komat-kamit, entah mengumpat atau meratapi nasibnya. Tangannya memegang dadanya seolah bisa pingsan kapan saja. Alia mengamati mereka dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada kepuasan di dalam dirinya, melihat bagaimana mereka yang dulu menghancurkannya kini jatuh ke titik paling rendah. Seseorang dari tetangga mendekati Reza. "Pak Reza, mau tinggal di mana sekarang? Rumah ini sudah habis." Reza tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tangan terkepal di sisi tubuhnya. "Mau numpang di rumah saya dulu? Sampai kalian punya tempat lain?" Dinda langsung menoleh dengan wajah penuh harap, tapi Bu Ratna dengan cepat menepis tawaran itu. "Kami tidak butuh belas kasihan," dengusnya, meskipun jelas bahwa mereka tak punya pilihan lain. Tetangga itu hanya menggeleng, lalu pergi. Warga sekitar mulai kehilangan simpati setelah tahu bagaimana mereka memperlakukan Alia dulu. Sekarang, ketika karma menghampiri mereka, tak ada yang benar-benar peduli. Alia menarik napas dalam-dalam. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan dalam hatinya. Dulu, ketika Reza memutuskan untuk meninggalkannya, ia tak pernah membayangkan bisa berdiri di titik ini. Ia mengira dirinya akan hancur, bahwa ia tak akan pernah bisa bangkit. Tapi ternyata, ia lebih kuat dari yang ia kira. Ponselnya bergetar di dalam saku. Alia mengambilnya dan melihat pesan singkat di layar. "Sudah selesai." Alia tersenyum tipis. Pesan itu datang dari seseorang yang selama ini membantunya diam-diam. Dia mengetik balasan singkat. "Sudah, aku menang." Kemudian, tanpa ragu, Alia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan kehancuran yang ia ciptakan. Baginya, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembebasan. Malam ini, Alia benar-benar mengakhiri segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Alia mencoba melangkah maju, meninggalkan semua kepedihan yang telah dia alami. Hidupnya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Pekerjaannya stabil, penghasilannya meningkat, dan yang terpenting, dia tidak lagi menjadi wanita yang diinjak-injak oleh suami dan keluarganya sendiri. Tapi, benarkah semuanya sudah selesai? Meski dia telah melihat kehancuran Reza dan keluarganya dengan mata kepala sendiri, ada sesuatu di dalam hatinya yang masih terasa berat. Bukan penyesalan, bukan juga rasa bersalah, melainkan semacam perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, berita tentang kebakaran rumah mertua mulai menyebar. Orang-orang membicarakannya, beberapa berempati, tapi tak sedikit pula yang menganggap itu sebagai hukuman atas kesombongan mereka. Tidak ada yang tahu siapa dalang di baliknya. Alia tetap diam, menyimpan rahasia itu rapat-rapat dalam dirinya. Namun, dunia ini kecil, dan karma tidak hanya berjalan satu arah. Reza dan keluarganya terpuruk.
Sejak kehilangan rumah, Reza, Dinda, dan Bu Ratna benar-benar jatuh ke titik paling rendah dalam hidup mereka. Bu Ratna, yang selama ini selalu membanggakan statusnya, kini terpaksa tinggal di rumah kontrakan kecil yang jauh dari kata mewah. Dia kehilangan gengsinya. Tak ada lagi pesta sosialita. Tak ada lagi acara kumpul dengan para wanita kaya yang dulu selalu ia banggakan. Reza, yang dulu selalu tanpa percaya diri, kini terlihat seperti pria yang kehilangan arah. Karirnya mulai merosot. Tidak ada tempat tinggal tetap membuatnya sering datang terlambat ke kantor. Dan masalah pribadinya mulai mengganggu pekerjaannya. Sedangkan Dinda, wanita itu jelas tidak siap menghadapi hidup yang penuh kesulitan. Sejak menikah dengan Reza, Dinda mengira dia akan hidup nyaman, dimanjakan dengan harta dan status. Tapi kini, dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi hidup penuh fasilitas. Alia mendengar kabar bahwa Reza dan Dinda sering bertengkar. Keadaan yang sulit membuat mereka semakin saling menyalahkan. Dan seperti yang bisa ditebak, Dinda mulai menyesali keputusannya menikahi Reza. Suatu hari, Alia melihat sesuatu yang menarik saat berjalan pulang dari kantor. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, dia melihat Reza dan Dinda duduk berdua. Tapi mereka tidak sedang menikmati makan malam romantis. Justru sebaliknya, Dinda terlihat kesal. Wajahnya menunjukkan ekspresi muak. Sementara Reza hanya bisa menunduk, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. Alia tidak mendengar pembicaraan mereka secara langsung, tapi dari ekspresi dan gerak-geriknya, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar bahwa Dinda meninggalkan Reza. Wanita itu memilih pergi, meninggalkan suaminya yang kini sudah bukan siapa-siapa lagi. Alia tersenyum kecil. Ini bahkan lebih memuaskan daripada yang dia bayangkan. Apakah ini akhirnya? Dengan semua yang terjadi, seharusnya Alia merasa puas. Dia sudah membalas semuanya. Reza kehilangan segalanya. Ibu mertuanya yang dulu sombong kini hidup dalam kehancuran. Dinda, yang pernah meremehkannya, kini merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Tapi kenapa dia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai? Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya. Angin sepau-sepau mengelus wajahnya, tapi pikirannya masih berputar. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari sesuatu. Kemudian, tanpa sadar, dia mengetik nama Reza di media sosial. Profilnya masih ada, tapi berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi foto-foto bahagia. Tak ada lagi unggahan tentang kehidupan mewahnya. Hanya satu postingan terbaru yang menarik perhatiannya. Kadang kita baru sadar apa yang kita miliki setelah kita kehilangannya. Alia tertawa kecil, tanpa emosi. Jadi, sekarang Reza menyesal? Terlambat. Alia menutup ponselnya, menghirup udara malam dalam-dalam. Dia telah membalas dendam. Tapi kini, dia sadar, balas dendam tidak selalu bisa menghapus semua rasa sakit. Lalu, apakah dia benar-benar bisa melupakan semuanya? Atau, ada sesuatu yang masih menunggu di masa depan? Alia menutup matanya sejenak, merasakan udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Selama ini dia berpikir bahwa membalas dendam akan membuatnya merasa lebih baik, bahwa melihat kehancuran Reza dan keluarganya akan mengobati luka di hatinya. Tapi ternyata, semua itu tidak semudah yang dia bayangkan. Dia sudah mendapatkan keadilan dengan caranya sendiri. Sudah cukup. Pagi itu, Alia memutuskan sesuatu. Dia akan benar-benar meninggalkan semua yang pernah menyakitinya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dia tidak ingin terjebak dalam kebencian yang terus-menerus. Alia duduk di meja kerja apartemennya, menulis sebuah surat, bukan untuk Reza, bukan untuk Bu Ratna, tapi untuk dirinya sendiri. Aku telah melalui banyak hal. Aku sudah terpuruk, dihina, disakiti, dan dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Tapi aku berhasil bangkit.
Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Kini, aku ingin memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan. Setelah selesai menulis, Alia menghela napas panjang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Reza, Alia, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Alia menatap pesan itu lama. Dulu, dia mungkin akan menunggu pesan ini. Mungkin dia akan membalas dan memberi Reza kesempatan untuk menjelaskan. Tapi tidak sekarang. Alia menghapus pesan itu, lalu memblokir nomornya. Bukan karena dia marah. Bukan karena dia masih menyimpan dendam. Tapi karena dia tahu, dia tidak membutuhkan Reza lagi. Dia sudah bebas. Beberapa tahun kemudian, hidup Alia kini jauh lebih baik. Karirnya semakin sukses. Dia memiliki banyak teman yang benar-benar peduli padanya. Dan yang terpenting, dia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, dia duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku. Seorang pria datang menghampirinya. Sendiri? Tanyanya ramah. Alia mengangkat wajah, menatap pria itu. Senyum hangatnya begitu tulus. Tidak seperti senyum palsu yang pernah dia terima dari Reza. Alia tersenyum kecil. Iya, aku terbiasa sendiri. Pria itu tertawa kecil. Tapi mungkin kamu tidak harus selalu sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Bukan kebencian, bukan kesedihan, tapi harapan. Mungkin inilah awal dari cerita yang baru. Pesan untuk kita semua. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa pengkhianatan dan rasa sakit memang bisa menghancurkan seseorang. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit kembali. Dendam mungkin terasa memuaskan. Tetapi pada akhirnya, yang benar-benar kita butuhkan adalah kebebasan dari rasa sakit itu sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengikat langkahmu. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Dan yang terpenting, cintai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Alia. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam hangat. Chanel Putri Hati Merah 2.